Di video kali ini gue akan merangkum alur cerita film horror monster yaitu A Quiet Place. Menceritakan di dunia pasca kiamat, sebuah keluarga dipaksa untuk hidup dalam keheningan sambil bersembunyi dari monster yang pendengarannya sangat sensitif. Film ini disutradarai oleh John Krasinski, dibintangi oleh Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai terlihat teks menunjukkan hari ke-89 dan kota yang sudah mati. Namun ternyata ada beberapa orang di supermarket. Ada seorang ibu bernama Evelyn mengambil obat untuk anaknya Marcus. Lalu muncul anak ceweknya bernama Regan dan anak terakhirnya bernama Beau. Lalu ayah mereka muncul bernama Lee. Mereka melihat Beau ada mengambil mainan pesawat yang dibilang Lee dengan bahasa isyarat yaitu terlalu berisik. Namun Regan mengambilnya dan mengasih ke Beau. Mereka keluar menuju ke sebuah jembatan. Tiba-tiba Beau menyalakan mainan pesawatnya hingga membuat berisik. Lee pun lari ke Beau dan terlihat ada monster lari juga. Namun monster itu lebih cepat dan Beau terbunuh oleh monster itu. Dan muncul judul film ini. Scene selanjutnya terlihat teks muncul sudah hari ke-472. Lebih dari setahun kemudian, Regan terlihat merasa bersalah atas kematian adiknya. Di sebuah ruangan pemantau, terlihat ada banyak sekali catatan-catatan. Lalu ada beberapa catatan kalau monster itu buta, menyerang jika mendengar suara, punya lapisan kulit kuat, lalu ada berapa banyak monster di tempat mereka. Ada 3. Apa kelemahannya? Setelah itu Lee terus mencoba melakukan kontak radio dengan dunia luar, namun tidak ada hasil. Evelyn terlihat memasuki tahap akhir kehamilan. Di malam hari, Marcus dan Regan bermain, namun Marcus tidak sengaja menjatuhkan lampu lentera. Lee menyuruh untuk diam, dan mereka mendengar ada suara di atap rumah mereka, yang ternyata adalah binatang rakun. Namun di ladang, si rakun itu diterkam oleh si monster. Scene selanjutnya Lee mencoba untuk upgrade meningkatkan alat pendengar Regan dengan amplifier mini untuk memulihkan pendengarannya. Lee mau mengasih itu ke Regan, namun Regan malah menolaknya. Lee pun mengasihnya ke tangan Regan. Kemudian Lee membawa Marcus ke sungai terdekat dengan air terjun besar untuk mengajarinya cara memancing. Regan juga ingin pergi, tapi Lee menyuruhnya untuk tetap di sini. Regan pun kesal. Pada saat Regan memakai alat bantu dengar yang di-upgrade Lee, perangkat itu tidak efektif. Regan meninggalkan ibunya untuk mengunjungi tempat terakhir adiknya. Terlihat Lee bersama Marcus sudah sampai di sungai. Lee mengeluarkan ikan, namun Marcus jadi panik. Lee menjelaskan bahwa mereka aman dari monster. Sungainya berisik dan konstan. Balik ke Evelyn yang membawa kantung, dan secara tidak sengaja kantung itu menyangkut ke paku yang membuat paku itu menjadi berdiri. Di air terjun, Lee teriak "Wuh!" dan bilang tenang, aman. Lalu Marcus bertanya apakah ayahnya menyalahkan Regan tentang kematiannya Beau. Dibilang tidak. Marcus bilang bahwa Regan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Beau dan membutuhkan ayahnya untuk mengatakan kepadanya bahwa dia masih mencintainya. Di perjalanan pulang, mereka menemukan sebuah rumah lalu bertemu dengan seorang kakek dan istrinya yang sudah meninggal. Lee menyuruh kakek itu untuk shh, namun si kakek malah teriak yang membuat Lee dan Marcus langsung kabur. Kakek itu pun terkena terkam. Balik ke Evelyn yang mengambil sebuah bingkai foto. Sendirian di rumah, Evelyn terlihat mau melahirkan. Saat berjalan ke ruang bawah tanah, tiba-tiba kaki Evelyn tertusuk paku itu. Dan bingkai foto yang dia pegang jatuh dan pecah, yang membuat suara berisik. Evelyn langsung mengaktifkan lever untuk menghidupkan lampu-lampu di luar rumah menjadi merah, memberitahu kepada yang lain kalau dia sudah siap untuk melahirkan. Saat mau ke atas, terlihat ada monster di sana. Evelyn pun mengambil jam beralarm. Lee Marcus sudah sampai di ladang dan melihat lampu menjadi merah. Evelyn bersembunyi, lalu si monster mengeluarkan keahlian super mendengarnya. Dan dia mendengar alarm jam berbunyi yang mengalihkan perhatiannya. Evelyn pun kabur.
Lee bilang ke Marcus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalih perhatian monster. Evelyn sekarang berada di batap kamar mandi, lalu mengeluarkan darah. Marcus menyalakan kembang api, Lee mengambil shotgunnya, kembang api sudah meledak dan Evelyn pun teriak. Lee pun langsung lari ke Evelyn. Regan yang tertidur mendengar kembang api itu yang membuat dia langsung pulang. Lee menemukan Evelyn bersembunyi di kamar mandi dengan putra mereka yang baru lahir. Balik ke Marcus yang merasakan ada monster. Dia pun kabur masuk ke ladang, tapi menabrak sebuah ban besar. Bersama dengan Evelyn dan bayinya, Lee berjalan ke ruang bawah tanah kedap suara mereka. Lee memasang alat bantu nafas ke bayinya dan menutupinya di sebuah kotak. Balik ke Regan yang melihat ada senter, tapi di belakangnya udah ada monster. Si monster mengeluarkan keahlian super mendengarnya, namun mendapat suara feedback atau umpan balik yang membuat si monster kabur. Lee akan pergi mencari anak-anak dan berjanji pada Evelyn bahwa dia akan melindungi mereka semua. Regan yang menemukan senter itu ternyata menemukan Marcus di sana. Lee keluar, namun tanpa sepengetahuan Lee, ada air yang keluar dari pipa bocor. Evelyn tertidur, tetapi segera bangun menemukan bahwa gudang bawah tanah sudah dibanjiri air. Dia melihat monster itu sudah bersamanya. Dia pun mengambil bayinya, tapi monster itu muncul juga dari air. Dia pun bersembunyi di balik cipratan air. Regan berlindung di atas tempat penyimpanan biji-bijian bersama Marcus, menyalakan api untuk memberitahu ayah mereka tentang keberadaan mereka. Namun mereka kehabisan cairan korek api dan api pun mati. Regan menyuruh untuk pergi. Saat Marcus berjalan ke samping, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam tempat penyimpanan biji-biji. Ada satu pintu jatuh ke dalam. Regan pun melompat ke dalam dan mendorong pintu itu ke Marcus. Tapi Regan tenggelam ke dalam biji-biji dan hampir mati lemas. Tetapi Marcus menyelamatkannya. Setelah itu mereka merasa didatangi monster yang tiba-tiba muncul dari belakang Regan. Mereka berlindung dengan pintu itu dan terlihat alat bantu dengar Regan bereaksi terhadap monster itu dengan mengeluarkan suara feedback yang akhirnya mengusirnya. Mereka lari kabur dan bersatu kembali dengan ayah mereka. Tapi monster itu masih ada. Lee menyuruh mereka ke truk. Lee mengambil kapak dan terlihat monster itu ada di atas. Lee tahu monster itu ada di sana, namun terlambat menebasnya yang membuat dia terhempas. Marcus pun teriak yang membuat monster itu mengetahui keberadaan mereka. Monster itu pun menghancur-hancurkan truk. Lee berdiri dan membuat bahasa isyarat I love you ke Regan. Regan pun bersedih dan Lee pun teriak. Yang membuat si monster itu membunuh Lee. Marcus pun menghidupkan truk lalu berkendara balik ke rumah. Si monster masih ada. Mereka pun masuk ke ruang bawah tanah dan si monster itu pun sudah ada di tempat mereka. Regan melihat catatan apa kelemahannya. Kelemahannya adalah suara feedback atau suara umpan balik. Regan menyadari bahwa suara yang dibuat oleh alat bantu dengarnya itu membuat monster itu tertekan. Dia pun meletakkannya di mikrofon terdekat, memperkuat suara feedback yang membuat monster itu memperlihatkan daging di balik kulit bajanya. Monster itu pun pingsan. Tapi tiba-tiba si monster bangkit lagi dan langsung di headshot oleh Evelyn. Mantap. Mereka melihat di CCTV masih ada 2 monster yang harus mereka bunuh. Regan memperkuat volume mikrofon dan Evelyn mengkokang shotgunnya yang menandakan siap untuk membunuh monster itu. Oke guys, kalau kalian suka videonya, klik tombol like dan subscribe ya. Thank you for watching and see you in the next video.